untuk sesi tanya jawabnya. Kami persilakan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang materi hari ini atau tentang toxic family atau tentang bullying sendiri, kami persilahkan. Kemudian ini Oke? mungkin ada yang beberapa jadi kegelisahan orang tua ya ketika marah, ketika anak-anak sekarang udah anak kecil usia SD awal bahkan usia TK pun sudah main bully-bulian seperti itu ya gitu. Jadi kalau misalnya itu terjadi gitu, apa yang harus dilakukan oleh si anak tersebut ini ya. Jadi apakah harus membalas ataukah diam saja atau bagaimana, seperti apa? Ini kita lihat-lihat dulu sih apa yang dilakukan oleh temannya. Kalau yang dilakukan ini adalah suatu bentuk verbal dalam arti misalnya ngolok-ngolok ya, ngolok-ngolok atau menyampaikan suatu ucapan apa seperti itu ya. Itu apa yang harus dilakukan? Itu ya selama ini tidak menyakiti fisik itu jangan sampai kita terpancing untuk membalas dengan melakukan tindakan fisik. Kecuali jika ini sudah ke upaya fisik, upaya kekerasan fisik. Nah, seperti ini anak harus dibiasakan untuk melakukan pertahanan diri. Jadi ketika dia tidak bisa membalas, ya dia harus melakukan pertahanan diri. Misalnya saat itu dengan mengatakan tidak, nah seperti itu. Aku tidak mau. Bagaimana jadi bagaimana bisa orang di sekitarnya itu mengetahui tindakan itu, nah, seperti itu. Untuk ketika misalnya ada guru, dia bisa langsung mendatangi gurunya, seperti itu. Jadi tidak semua upaya bully ini harus dibalas secara fisik. Tidak harus dibalas. Kecuali ketika sudah itu menyangkut fisik ya. Ini kita harus membuat batasan-batasan. Kita harus membiasakan anak-anak untuk membuat batasan. Gitu. Jadi ketika kita diolok-olok misalnya anak kita diolok-olok terus anak kita membalas dengan memukulnya si pelaku, justru malah anak kita yang kena, ya kan? Gitu. Jadi justru malah kita yang melakukan bully, anak kita yang melakukan bullying. Seperti itu. Jadi harus membuat batasan-batasan mana yang pada saat kita, mana yang upaya apa yang harus kita lakukan untuk yang lebih baik supaya kita juga tidak termasuk dalam kategori pembuli. Seperti itu. Jadi kalau diolok-olok jangan dibalas dengan fisik. Tapi ketika sudah menyangkut hal yang fisik, ini juga harus ada upaya pertahanan. Kalau tidak bisa melawan secara fisik juga, kalau tidak ada perlawanan dari si anak, supaya orang sekitar mengetahui kejadian itu. Seperti itu. Jadi tidak diam saja. Mbak Titim, ini ada satu pertanyaan dari Arfan Habibi. Kan sekarang zamannya media sosial ya Mbak. Jadi dalam media sosial itu seperti TikTok, seperti Reels itu kan ada cuplikan-cuplikan video. Contohnya kamu kok ngebully, kamu kok nggak kerja, kamu tuh miskin. Apakah video-video yang menampilkan tulisan-tulisan tersebut meskipun tidak ditujukan oleh satu orang, apakah itu sudah termasuk dalam seperti itu? Iya. Nah, ini kalau dalam media sosial, nah ini ada tag enggak? Jadi kalau misalnya enggak ditujukan kepada tag seperti itu, ini ya hanya sebatas ujaran, ucapan yang memang
kurang pantas diberikan ya. Tapi ketika ini ada tag nama, ditujukan ke siapa, seperti itu, ini sebenarnya bisa diperkarakan dalam undang-undang ITE gitu ya. Itu bisa gitu. Tapi ketika tidak ada tag atau tidak ditujukan kepada siapapun, tidak bisa gitu loh. Ini sebatas interaksi dalam media sosial, ini sebatas itu gitu. Tapi ketika kita merasa nggak nyaman, dengan situasi Mohon maaf itu, suaranya kecil. kecil. Iya. Jadi saya ulangi dari awal, ketika ujaran-ujaran tersebut tidak ada tag di dalamnya, tidak ditujukan ke siapa, tidak ditujukan ke postingan apa siapa gitu ya. Itu nggak bisa diperkarakan gitu. Kecuali kalau ini ada tag, ada apa sehingga membuat tidak nyaman, atau justru malah ada tindakan upaya kayak pencemaran nama baik, seperti ini bisa diperkarakan di upaya hukum seperti itu. Tapi kalau ini tidak ada tag, tidak ada apapun, ini akhirnya dianggap sebagai interaksi dalam media sosial aja seperti itu. Tapi ketika kita merasa tidak nyaman dengan itu, dan kita menganggap bahwa ini ditujukan ke kita, ya kayak istilahnya merasa tersinggung gitu ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan, gitu ya. Kita ingat-ingat, seperti yang saya bilang tadi, kita tidak bisa mengendalikan kata-kata apa yang orang lain katakan kepada kita, apa yang orang lain pikirkan kepada kita. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain lakukan terhadap kita. Yang bisa kita kendalikan apa? Diri kita sendiri. Jadi ketika ada situasi tersebut, situasi dalam hal ini interaksi dalam media sosial yang membuat kita tidak nyaman, tinggalkan. Misalnya itu sudah terjadi berulang kali, ya kita harus membloknya demi kesehatan mental kita. Gitu. Jadi nggak apa-apa punya teman sedikit, itu nggak masalah. Asalkan itu pertemanan yang sehat, kenapa tidak? Ini seperti itu Mbak Dian. Oh iya, ya baik Mbak Tin. Kalau gini Mbak, kan terkadang kita sebagai orang dewasa pun terkadang kita sering bercandaan, namun juga sering juga kalau secara tidak langsung menyakiti hati orang yang kita bercandakan. Kadang-kadang, ih kok kamu sekarang eh, gendutan atau apa, seperti apa, itu kan termasuk body shaming. Nah, ketika kita sudah merasa, oh kita ternyata di body shaming, kan itu sudah termasuk ke bullying. Terus tindakan kita itu, apakah kita hanya mendiamkan orang itu, atau kita menjawab buliannya dia, atau seperti apa Mbak? Kan kadang-kadang orang dewasa kan kadang-kadang nyeletuknya kan seperti itu. Ya, harusnya kita sendiri yang menyampaikan atau kita yang mendengar? Iya. Kita sendiri menyampaikan ya. Iya. Kadang Jadi kita kayak, kita nggak sadar gitu loh Mbak. Jadi kita ngobrol gitu, ketemu teman yang sudah lama, terus akhirnya, kamu kok sekarang gendutan setelah lahir sebenarnya seperti ini gitu. Kan yang kita ajak ngobrol itu nggak tahu ternyata dia sakit hati, kan itu sudah termasuk ke body shaming. Terus apakah kita sebagai, contohnya kita sebagai korbannya gitu, apa yang harus kita jawab? Apakah kita harus jawab dengan senyuman, bercandaan juga, atau hanya diam, atau menggerutu, atau apa, kan kita juga kadang masih bingung juga Mbak, untuk biar itu tidak terulang dan terulang lagi. Oke. Ya, ketika kita dihadapkan dalam situasi tersebut, ini kita yang dikatain, dan itu membuat kita nggak nyaman, seperti itu ya. Kalau kita diam saja, itu rasanya menyakitkan hati kan ya. Gitu. Jadi ketika kita diam aja, kita pendam aja, itu menyakitkan hati. Jika itu kita bisa menjawab, jawab aja gitu. Tapi upayakan itu dengan apa yang kita sampaikan ini
tidak terlalu frontal, tidak balik menyakiti dia. Kalau seperti itu kan sama halnya dengan kita jadi pembuli juga. Jadi misalnya kita dikatain, kamu gemukan sekarang, gitu. Ya mungkin kita ya bisa menyampaikan dengan apa ya, dengan kalimat-kalimat yang bercandaan juga, tapi ya ngena juga di hatinya. Gitu. Misalnya tuh aku gemuk, tapi aku kan juga sehat. Gitu. Aku gemuk berarti kan aku gak mikir, aku gak stres dong. Maksudnya. Kalau sisi pelaku dan kita menyadari bahwa apa yang kita sampaikan ini salah, ya sudah kita minta maaf, tidak perlu diulangi lagi. Ya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman, monggo. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada di sini yang punya anak kecil terus pulang sekolah gitu, kadang-kadang anaknya cerita, "Ma, aku hari ini dinakalin sama temanku, aku dipukul, aku di ini." Terus terkadang kan ada juga ya Mbak, orang tua itu yang tiba-tiba langsung datang ke sekolah ngelabrak anaknya. Itu kan sebenarnya kalau menurut saya kan itu salah. Seharusnya kan kita bicarakan secara orang tua. Untuk mengatasi itu gimana Mbak, ketika anak kita jadi korban bullying tapi orang tuanya ikut campur langsung ngelabrak anaknya, itu gimana? Jadi kalau dalam situasi tersebut anak kita di apa digodain, dibully sama temennya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengendalikan emosi kita. Ya emang nggak mudah dan ini memang butuh pembiasaan. Di satu sisi ketika kita bisa mengelola emosi kita, itu bermanfaat buat diri kita dan juga buat anak kita. Jadi ketika anak kita melihat kita tenang, orang tua tenang, dan dalam arti tidak, bahasa Jawanya tidak gupuh gitu ya, seperti itu juga sangat membantu anak untuk dia lebih rileks. Jadi ketika orang tua gupuh duluan gitu, jadi cemas duluan seperti itu, anak akan justru tambah lebih buruk dari nanti dia sudah mengalami tindak kekerasan, disakiti temannya, terus orang tuanya merespon dengan jalan demikian, akhirnya kecemasan orang tua ini akan nular ke anak. Jadi penting yang pertama dilakukan adalah menguasai, mengelola emosinya dulu. Nggak mudah, tapi memang ini butuh pembiasaan. Itu tadi yang saya sampaikan, ada teknik pernapasan 478. Ini bisa dipraktekkan sering-sering di mana saja, kapan saja. Seperti itu. Terima kasih. Jadi dalam webinar kali ini itu kita benar-benar mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Ternyata dari keluarga yang toksik itu hanya menjadi salah satu faktor saja bahwa anak itu menjadi pelaku bullying. Namun yang berpengaruh adalah bagaimana keluarga itu membuat anak itu nyaman, harmonis, memiliki banyak kasih sayang. Seperti itu yang saya tangkap dari materi tersebut. Kemudian kita juga tahu apakah itu toxic family, kemudian ciri-ciri anak yang terkena bullying, cara menghadapi anak saat terkena bullying maupun anak yang menjadi korban bullying. Ketika kita diposisikan sebagai orang tua, mungkin kita lebih benar tadi kata Mbak Titin, kita lebih bisa harus menjaga emosi, kesabaran dulu, baru kita mencari jalan keluarnya, seperti itu. Baik, pada siang hari ini mungkin untuk webinarnya akan saya akhiri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Titim yang telah berkenan dan bersedia memberikan
memberikan materinya, memberikan pengalamannya yang sangat luar biasa kepada kami. Terima kasih banyak untuk meluangkan waktunya Mbak Titim. Dan terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu yang telah berkenan mengikuti webinar parenting kita. Semoga bulan depan atau bulan-bulan berikutnya bisa mengikuti parenting kita dengan judul-judul yang lebih menarik dan mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Webinar pada siang hari ini saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang apabila ingin meninggalkan forum, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Titi, matur sembah nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.